Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari analisis kami pada perusahaan dagang mengenai jurnal umum dan buku besar di perusahaan dagang IND Onderdeal. Sebelumnya, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ratina Bila Listiani dengan NIM 10224022. Perkenalkan, nama saya Ripadu Jilewati dengan NIM 10224048. Sebelum membahas ke materi, kita ketahui dulu mengenai IND Onderdeal. Perusahaan IND Onderdeal adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi suku cadang kendaraan beroda 2 atau sepeda motor melalui media online. Kehadiran IND Onderdeal tidak lepas dari peranan Alpas Sparepat Indonesia dan IND Sparepat yang telah membangun usaha manufaktur dan distribusi suku cadang sepeda motor. Ini sejak tahun 1985. IND Onderdeal hadir sejak Juni 2018 karena adanya kebutuhan suku cadang sepeda motor pada level pengguna akhir melalui media online yang tersedia. Dengan merek IND Onderdeal masuk melayani toko-toko, bengkel-bengkel, dan pengguna akhir di seluruh Indonesia baik melalui marketplace dan tersedia maupun website. Selanjutnya, ini merupakan transaksi selama bulan Desember tahun 2024 di perusahaan dagang IND Onderdeal. Terdapat 11 transaksi yang dilakukan oleh IND Onderdeal. Nah, seperti tujuan awal kita, pertama kita akan menyusun jurnal umumnya terlebih dahulu. Pada 1 Desember tahun 2024, IND Onderdeal melakukan setoran kas sejumlah 80 juta dari rekening pribadi ke rekening IND Onderdeal untuk digunakan dalam bisnis. Maka, dalam jurnal umum, akun yang muncul adalah akun kas di debit 80 juta dan modal di kredit yaitu 80 juta. Pada tanggal 3 Desember tahun 2024, IND Onderdeal membeli barang dagang secara kredit senilai 30 juta dari Alpas Sparepat Indonesia dengan termin 2/10 N30. Biaya pengiriman 500.000 FOB shipping point. Maka akun yang muncul adalah akun persediaan barang dagang senilai 29.400.000 di debit, akun utang usaha 29.400.000 di kredit. Lalu beban angkut penjualan 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Selanjutnya, transaksi pada 5 Desember menjual barang ke bengkel A sebesar 15 juta secara tunai dengan beban pokok penjualan senilai 50.000. Biaya pengirimannya yaitu 200.000 dengan FOB destination. Akun yang muncul yang pertama ada kas pada penjualan, kasnya di debit 15 juta, penjualannya di kredit 15 juta. Kemudian ada beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang 50.000 di debit dan persediaan barang dagang 50.000 di kredit. Selanjutnya ada beban angkut penjualan pada kas, beban angkut penjualan 200.000 di debit, kas 200.000 di kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Desember, IND Onderdeal membayar utang atas transaksi pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Alpas Sparepat Indonesia. Maka akun yang muncul yaitu utang usaha pada kas, utang usaha di debit yaitu 29.400.000, kas di kredit 29.400.000. Pada tanggal 15 Desember, IND Onderdeal melakukan transaksi yaitu membayar gaji karyawan 5 juta dan membayar listrik 200.000. Akun yang muncul yaitu beban gaji 5 juta di debit, beban listrik 200.000 di debit, dan kas 5.200.000 di kredit. Selanjutnya,
pada transaksi tanggal 17 Desember, yaitu menjual barang ke toko B senilai 2 juta dengan termin 2/15 N30, beban pokok penjualan senilai 30.000, biaya pengiriman yaitu 200.000, FOB shipping point. Maka akun yang muncul yaitu piutang usaha didebit dengan nilai 1.960.000, akun penjualan dikredit dengan nilai 1.960.000. Beban pokok penjualannya yaitu 30.000 didebit dan persediaan barang dagang 30.000 dikredit. Selanjutnya, transaksi pada bulan Desember, dikembalikan barang dari transaksi tanggal 5 Desember senilai 1 juta, beban pokok penjualan senilai 10.000. Maka akun yang muncul yaitu penjualan didebit 1 juta dan kas dikredit 1 juta. Lalu ada persediaan barang dagang 10.000 dikredit, beban pokok penjualan 10.000 dikredit. Selanjutnya, tanggal 22 Desember, menerima kas atas pelunasan utang dari transaksi tanggal 17 Desember 2024. Maka akun yang muncul yaitu kas pada piutang usaha 1.960.000. Kasnya didebit dan piutang usahanya dikredit. Selanjutnya ada pada transaksi tanggal 23 Desember, yaitu membeli perlengkapan toko secara tunai senilai 3 juta. Maka akun yang muncul yaitu perlengkapan toko 3 juta didebit, kas 3 juta dikredit. Selanjutnya tanggal 27 Desember, membayar sewa toko untuk bulan berjalan sebesar 1 juta. Maka akun yang muncul yaitu beban sewa 1 juta didebit dan kas 1 juta dikredit. Dan pada tanggal 29 Desember menjual 50 spakbor motor via online sebesar 3.700.000, beban pokok penjualannya sebesar 200.000, FOB shipping point. Dan konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di sini akun yang muncul adalah piutang usaha 3.700.000 didebit, penjualan 3.700.000 dikredit. Dan beban pokok penjualan 200.000 didebit, persediaan barang dagang 200.000 dikredit. Nah, setelah kita menganalisis transaksi-transaksi pada bulan Desember, berikut adalah jurnal umum keseluruhan pada bulan Desember di perusahaan IND Onderdeal. Ini adalah jurnal umumnya. Nah, ini dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 29 Desember. Next. Berdasarkan siklus akuntansi, setelah melakukan jurnal umum keseluruhan, maka langkah selanjutnya yaitu memposting ke buku besar. Buku besar yang kita buat yaitu buku besar bentuk T. Dan dari jurnal umum, akun yang muncul pertama yaitu akun kas. Dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan, total akun kas didebit yaitu senilai 96.960.000 dan dikredit yaitu senilai 40.300.000. Berdasarkan siklus akuntansi, akun kas saldo normalnya yaitu didebit sehingga total debit dikurangi total kredit dan saldo akhirnya senilai 56.660.000. Akun yang selanjutnya yaitu akun piutang dagang. Berdasarkan transaksi, total akun piutang dagang didebit yaitu senilai 5.660.000 dan dikredit yaitu 1.960.000. Berdasarkan siklus akuntansi, akun piutang dagang saldo normalnya yaitu didebit sehingga total debit dikurangi total kredit
dan saldo akhirnya yaitu senilai 3.700.000. Akun selanjutnya yaitu akun persediaan barang dagang. Berdasarkan transaksi yang diperoleh, total debit yaitu 29.410.000 dan dikredit yaitu 280.000. Berdasarkan siklus akuntansi, akun persediaan barang dagang, saldo normalnya yaitu di debit, sehingga total debit dikurangi total kredit dan saldo akhirnya yaitu 29.130.000. Akun yang selanjutnya yaitu perlengkapan toko. Berdasarkan transaksi, akun perlengkapan toko di debit yaitu totalnya 3 juta dan di kredit tidak ada. Dan berdasarkan siklus akuntansi, akun perlengkapan toko saldo normalnya di debit, sehingga saldo akhirnya di debit senilai 3 juta. Yang selanjutnya yaitu akun utang usaha. Berdasarkan transaksi yang diperoleh, akun debit memiliki total yaitu 29.400.000 dan di kredit yaitu 29.400.000. Berdasarkan siklus akuntansi, akun utang usaha saldo normalnya yaitu di kredit, sehingga total di kredit dikurangi total di debit. Karena total di kredit dan di debitnya sama, sehingga saldo akhirnya yaitu 0 di kredit. Yang selanjutnya yaitu akun modal. Berdasarkan transaksi, akun modal memiliki total di kredit yaitu 80 juta dan di debit tidak ada. Berdasarkan siklus akuntansi, akun modal saldo normalnya yaitu di kredit, sehingga total saldo akhir di kredit yaitu 80 juta. Dan selanjutnya yaitu akun penjualan. Berdasarkan transaksi yang sudah dilakukan, akun debit memiliki total yaitu 1 juta dan kredit yaitu 20.660.000. Berdasarkan siklus akuntansi, akun penjualan saldo normalnya yaitu di kredit, sehingga akun kredit dikurangi total debit dan saldo akhirnya yaitu 19.660.000. Akun yang selanjutnya yaitu beban pokok penjualan. Berdasarkan transaksi yang telah dilakukan, total debit yaitu 280.000 dan total kredit yaitu 10.000. Berdasarkan siklus akuntansi, akun beban pokok penjualan saldo normalnya yaitu di debit, sehingga total debit dikurangi total kredit dan saldo akhirnya yaitu 270.000. Yang selanjutnya ada akun beban gaji. Berdasarkan transaksi yang telah dilakukan, akun beban gaji total di debit yaitu 5 juta dan di kredit tidak ada. Dan berdasarkan siklus akuntansi, akun beban gaji saldo normalnya yaitu di debit, sehingga saldo akhirnya di debit yaitu 5 juta. Dan yang selanjutnya yaitu akun beban angkut penjualan. Berdasarkan transaksi yang sudah dilakukan, total di debit yaitu 700.000 dan di kredit tidak ada. Berdasarkan siklus akuntansi, beban angkut penjualan saldo normalnya di debit, sehingga saldo akhirnya yaitu di debit 700.000. Dan selanjutnya ada akun beban listrik. Berdasarkan transaksi yang telah dilakukan, total di debit yaitu ada 200.000 dan di kredit tidak ada. Berdasarkan siklus akuntansi, akun beban listrik saldo normalnya yaitu di debit, sehingga saldo akhir di debit yaitu 200.000. Yang selanjutnya yaitu ada akun beban sewa. Berdasarkan transaksi yang telah dilakukan, total di debit yaitu 1 juta dan di kredit tidak ada. Berdasarkan siklus akuntansi, beban sewa saldo normalnya yaitu di debit, sehingga saldo akhir di debit yaitu 1 juta. Setelah kita memposting
semuanya ke buku besar, maka berdasarkan siklus akuntansi, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo yang sebelum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan itu akun-akunnya terdiri dari yang sudah kita posting di buku besar. Berdasarkan yang sudah kita posting di buku besar yaitu terdiri dari kas di debit 56.660.000, piutang dagang di debit yaitu 3.700.000, persediaan barang dagang di debit yaitu 29.130.000, dan perlengkapan toko di debit yaitu 3 juta. Utang usaha di kredit jumlahnya 0, modal di kredit yaitu 80 juta. Dan penjualan di kredit yaitu 19.660.000, dan beban pokok penjualan yaitu 270.000, beban gaji di debit 5 juta, beban angkut penjualan di debit 700.000, beban listrik di debit 200.000, beban sewa di debit 1 juta. Dan total neraca saldo sebelum disesuaikannya yaitu di debit 99.660.000 dan di kredit 99.660.000. Sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.